Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri Hadianto, Prodi Pendidikan Informatika kelas 3D kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum tugas asistensi modul 3, yang mana di sini membuat sebuah topologi menggunakan 4 router dan 4 klien. Di sini terdapat sebuah 4 router dan juga saya tambahkan sebuah switch, dan juga terdapat sebuah klien yang masing-masing satu klien di satu router. Langsung saja, router 1 atau router 0 di sini terdapat sebuah IP, yang mana IP di fast Ethernet 0/0 adalah 192.168.111.1 dengan subnet max 255.255.255.0 atau /24. Selanjutnya fast Ethernet 1/0 adalah 192.168.111.1 dengan /24. Selanjutnya, router 1 atau router yang kedua fast Ethernet 0.0 yaitu 192.168.111.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Di fast Ethernet 1 dapat IP 192.168.1/24 dan fast Ethernet 2/0 192.168.11.1. Selanjutnya, router kedua atau router 2 di sini terdapat sebuah IP di fast Ethernet 0/0 adalah 192.168.31.2/24, fast Ethernet 1/0 192.168.5.1/24. Selanjutnya, fast Ethernet 2/0 terdapat IP 192.170.11.1/24. Selanjutnya, router 3 terdapat sebuah IP yang mana di fast Ethernet 0/0 yaitu IP-nya 192.168.5.2/24 dan fast Ethernet 1/0 192.171.11.1. Pada topologi ini dilakukan sebuah routing, yang mana di sini saya lakukan proses routing menggunakan routing statik atau memasukkan routing secara diketik atau manual. Yang mana di sini pada router 0 routing statik yang pertama yaitu ditujukan untuk dapat mengkoneksikan antara klien dari router 0 ke router 1 sampai router 3. Yang mana di sini terdapat sebuah router dengan network 192.169.11.0 yang merupakan network dari router 1. Selanjutnya terdapat sebuah network 192.170.11.0 yang mana di sini merupakan network dari router 2. Selanjutnya 192.171.11.0
merupakan network dari router 3 atau jalan dari koneksi dari router 3 ke PC 3, dan 170.11 merupakan jalan dari router 2 ke PC 2, dan 169.11.0 merupakan koneksi dari router 1 ke PC 1. Dengan next hub di sini yaitu 192.168.111.2, yang mana IP tersebut merupakan IP terdekat atau jalan terdekat dari router 0 ke router 1 sampai router 3. Selanjutnya pada router 1 proses routing terdapat sebuah network 192.168.11.0, yang mana ini merupakan network untuk menghubungkan koneksi antara router 1 ke router 0 dengan next hub 192.168.111.1 yang merupakan koneksi terdekat dari router 1 ke router 2. Maksudnya dari router 1 ke router 0. Selanjutnya 192.170.11.0 adalah network dari router 2, dan next hub yang dipakai adalah 192.168.31.2 yang merupakan jalan atau koneksi terdekat dari router 2 ke dari router 1 ke router 2. Selanjutnya 192.171.11.0 adalah network dari router 3 dengan next hub 192.168.31.2 yang merupakan koneksi terdekat dari router 2 ke router 3 dan dari router 1 ke router 2 dan router 3. Selanjutnya pada router 2 terdapat proses routing untuk mengkoneksikan antara router 2 ke router 1 dan router 0, begitu pula dengan router 2 ke router 3 dengan proses atau IP yang dipakai yaitu 192.171.11.0 yang merupakan network dari router 3 dengan next hub 192.168.5.2 yang merupakan koneksi terdekat dari router 2 ke router 3. Selanjutnya 192.169.11.0 merupakan network dari router 1 dengan next hub 192.168.31.1 yang merupakan koneksi terdekat dari router 2 ke router 1 dan 0. Selanjutnya router 3. Router 3 merupakan router terakhir yang mana di sini proses routing digunakan untuk mengkoneksikan atau dapat mengirimkan data dari router 3 ke router 2, 1 dan 0 dengan proses routing sebagai berikut, yang mana network yang pertama yaitu 192.170.11.0 yang /24 dengan network di sini adalah network dari router 2 dan 169.11.0 adalah network dari router 1 dan di bawahnya 168.11.0 adalah network dari router 0 dengan net hub masing-masing adalah 192.168.5.1 yang merupakan koneksi terdekat dari router 3 ke router 2
1 dan 0. Selanjutnya pada IP PC 0 yaitu menggunakan IP 192.168.11.2 dengan gateway dari Fast Ethernet 1.0, maksudnya Fast Ethernet 1/0. Selanjutnya IP pada router 1 yaitu IP PC dari router 1 yaitu 192.169.11.2. IP dari router 2, IP dari PC router 2 yaitu 192.170.11.2. Selanjutnya pada PC router 3 yaitu 192.171.11.2. Setelah semua topologi diberikan IP dan dilakukan proses routing, maka selanjutnya yaitu proses pengecekan apakah proses routing ini sudah berhasil atau belum, dengan cara melakukan pengiriman pesan atau data dengan PDU yang ada pada sisi kanan Cisco Packet Tracer, yang cara klik pada PC dan PC yang dituju. Nah, jika proses routing itu berhasil, maka indikatornya adalah pada sisi bawah Cisco Packet Tracer terdapat tulisan successful. Nah, successful dengan source PC3 dengan destinasi PC2. Selanjutnya kita coba dari PC 0 ke PC1 dengan indikator juga sukses, maka proses routing ini dinyatakan berhasil. Cukup sekian penjelasan tentang tugas ACC modul 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.